Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar datuk-datuk, nyai-nyai, kanti-kanti, gegalo yang ada di rumah tuh. Mudah-mudahan pada hari ko dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tapi ada sikit yang lupa sebut. Siapa? Calon besan awak. Aduh, lupa siapa ya? Iyalah calon mertua saya, mudah-mudahan sehat terus. Iya, amin. Mudah-mudahan lebaran kali ketemu dengan calon mertua ya. Amin. Anu mungkin di lebaran. Ingat lagi kok memang di lebaran. Iya, ya kalau kita hitung berapa hari lagi ya kan ya? Ingat sekitar 7 lagi. harian lagi lah kita menuju Raya Idul Fitri ko. Kira-kira ngomongin soal persiapan raya ko. Lah sudah beli baju lebaran? Sudah dari tahun kemarin saya beli. Mati. Oh, berarti memang persiapannya dari tahun kemarin. Iya, Padahal kemarin. ya baju tahun kemarin lah sebenarnya. Nampak yang dapat THR kok nampak ya. Amin ya Rabbal Iya. Alamin. Awak macam mana? Rumah lagi besar, dek-dek tu lagi celong. Alhamdulillah kalau nengok apa bapak awak, Yo. mak awak dulu lah sudah apa bersihin galoi lah gudang-gudang pun dibersihin padahal datik tamu-tamu tu nak ke gudang tu dibersihin juga. Jendela tu dibersihin dak do juga padahal tamu tu nak duduk di jendela tu cuman dibersihkan galo. Iyalah biar rapi nak nengok Iyo. Yang jangan tu lagi kalau misalnya dek tu nah dikincelongi kan. Suruh duduk di atas dek berarti. Ya. Nah, kue lah mana? Lah macam mana? Lah buat kue? Kalau kue sebenarnya cuman biasa apa Hamin 3 lah nyebut. Hamin 3 baru bikin Yo, kue. baru buat biar rasa kue tu enak. Apalagi kalau buat kue putri salju kan. Enak itu dekat-dekat kan ni. Macam tu. Yo, karena biar kaget saljunya tu terasa. Saya kira orang nak pun dekat-dekat hari tu apa takut lagi kini kau agak sawai makan kue. Habis dah nyampe lagi Habis, lebaran ya, habis istilahnya lah. lah. Cuman biasanya kini kue lah sebab instan sebenarnya. Benar, Jadi kue-kue lebaran tu banyak lah ataupun enak lah kita beli sebenarnya. Saya pun beli lah, nanti buatnya lah. Itulah di pasaran lah banyak kan ni. Saya tu nak lah buat. Takut dia kaget tamu tu dah nak bersanjur lagi habis makan kue saya. Kaget dibawa balik toples saya dulu saking enak mungkin gue tak apa lah. Kebalikannya. Oh, tak kebalikannya berarti. Luar biasa. Jadi tentunya kita nak ngucapin terima kasih karena edisi hari Minggu ko tanggal 23 Maret 2025 kanti-kanti ada di rumah ko masih setia menyaksikan Berkabar Jambi. Benar. Nah, kira-kira Rani apa informasi yang nak kita bagi kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah? Banyak. Wah, apa tu? Tapi 3 topik utama kau kanti-kanti dan antaranya ruban rumah warga di Muara Jambi terendam banjir. Nah, selanjutnya kanti-kanti waspada serangan berbagai penyakit di tengah bencana banjir. Habis itu ada juga kabar terkait dengan gerakan pangan murah, jaga stabilitas pasokan dan harga. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya Kerani Utari dan saya Yogi Aprilianto, ikulah Berkabar Jambi selengkapnya. Baik, Rani memang kini kok kita tadilah membahas terkait dengan persiapan lebaran, bikin kue, beli baju lebaran. Cuman kini kok yang terjadi Rani masih banyak kawasan-kawasan yang terkendam banjir. Yo, bahkan di beberapa di beberapa kabupaten kota tuh ada yang debit air Sungai Batanghari itu masih tinggi. Nah, aku terkait dengan banjir kok kita ada berita terkait dengan banjir kok Rani. Aku tuh kasihlah dak sabar lagi saya nak. Kok kanti-kanti di mana ribuan rumah warga di Kabupaten Muara Jambi kok terendam banjir. Bencana banjir disebabkan meluapi Sungai Batanghari hingga ke pemukiman rumah warga. Bencana banjir masih ngelanduk 6 kecamatan di Kabupaten Muara Jambi. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada 6.136 rumah yang terdampak dan 1.930 rumah lah digenangi banjir. Ketinggian banjir luapan Sungai Batanghari bervariasi, mulai dari semeter hingga 2 meter lebih. Sebagian korban yang rumahnya terendam banjir ada yang milih ngungsi ke rumah saudaranya. Tapi ada juga yang tetap bertahan di rumah untuk menjaga harta benda. PLT Kalaksa BPBD Muara Jambi alias mengatakan bencana hidrometeorologi telah berlangsung selama 2 pekan. 6 kecamatan yang terdampak banjir yakni Kecamatan Sekenan, Marosebo, Jambi Luar Kota, Taman Raja, Kumpeh Ulu dan Kecamatan Kumpeh Ilir. Sampai dengan posisi bulan April, artinya sampai dengan bulan April kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan kita sehingga kita menghadapi lebaran ini bisa tetap terus siap siaga. Bencana banjir yang melumpui akses warga karena jalan penghubung antar desa juga ikut terendam banjir.
Pemerintah lah nyalurin 1.000 paket sembako untuk warga yang terdampak. Azam Afnan, TPRI Jambi, melaporkan. Masih terkait banjir yang merendam di Kabupaten Batanghari ganti-ganti di mana banjir semakin meluas. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Batanghari, jumlah warga terdampak banjir nyampe puluhan ribu kepala keluarga. Hingga saat itu, banjir yang merendam pemukiman warga di Kabupaten Batanghari masih terjadi. Banjir semakin meluas hingga ke 62 desa dan 5 kelurahan yang ada di 7 kecamatan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batanghari, terdapat 22.794 kepala keluarga yang pemukimannya terdampak banjir. Sebagian dari warga saat itu sudah mengungsi ke lokasi yang aman dari banjir. Sekretaris BPBD Batanghari, Samra Lubis, mengatakan, upaya penanganan korban banjir sudah berangsur dilakukan petugas, mulai dari tenda serta perahu karet sebagai alat transportasi warga yang terdampak banjir. Kita bersama Dinas Sosial sudah memasang tenda-tenda yang dianggap dibutuhkan masyarakat. Pemerintah saat itu tengah mengupayakan bantuan logistik bagi korban banjir. Direncanakan penyaluran bantuan akan disesuaikan dengan hasil rekap data kepala keluarga yang terdampak banjir tersebut. Adi Juniawan, TV Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti lah hampir 3 pekan kondisi debit air Sungai Batanghari mengalami peningkatan hingga merendam rumah warga. Saat itu kondisi air Sungai Batanghari berangsur surut. Debit air Sungai Batanghari yang mengalami peningkatan sampai meluap ke rumah warga lah berlangsung hampir 3 minggu ke. Bahkan dampaknya bikin 20,000 kepala keluarga di Kabupaten Batanghari jadi korban banjir. Tapi dari hasil laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batanghari, kondisi air sungai kini lah berlangsung mengalami penurunan atau surut. Pelaksana tugas Kalaksa BPBD Batanghari Solehin mengatakan, untuk ketinggian muka air pada alat pengukur lah nyampe di angka 351 cm. Dari awalnya sempat berada di ketinggian 430 cm atau pada level siaga awas. Solin ngimbau untuk warga khususnya bermukim di dekat aliran sungai untuk tetap waspada ingat luapan air sungai masih banyak rendam pemukiman warga sekitar. Adi Juniawan, TPRI Jambi melaporkan. Nah memang Rani, kini kok kita nengok tadi dah ada beberapa berita terkait dengan banjir. Tadi kita nengok di Kabupaten Batanghari ada 22,000 kakak yang terdampak. Iya, tadi gambar itu tingginya lah. Iyo, nah kita berharap juga mudah-mudahan banjir tu cepat surut supaya rayo kaget kau nak dah orang bertandang ke rumah kita tu dah ada lagi banjir. Rasa juga ganti-ganti kita kok biar ada persiapan juga jalan raya kan pasti rumahnya nak diberesi yang banjir tadi. Iya, nah untuk itu ganti-ganti jangan nak kemana-mana dulu karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk ganti-ganti yang ada di rumah. Dan tahu ganti-ganti petani khawatir sawahnya terancam banjir, tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Bekaba Jambi. Ganti-ganti kabar selanjutnya masih terkait dengan banjir di mana puluhan sekolah di 5 kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi terdampak banjir. Proses pembelajaran dilakukan secara daring. Sejumlah sekolah di 5 kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi masih digenangi air usai banjir melanda sejak 2 pekan lebih. Banjir yang merendam hingga ketinggian 1 meter membuat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ditiadakan sementara. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Firdaus mengatakan, untuk pembelajaran dilakukan jarak jauh atau daring dan pembagian tugas kepada siswa. Hingga kini tercatat ada 60 sekolah yang terdampak luapan Sungai Batanghari. Di antaranya jenjang sekolah dasar ada 50 sekolah dan sekolah menengah pertama 10 sekolah. Beberapa sekolah kita dibangun dengan panggung, jadi tidak terendam, namun akses dari rumah ke sekolah yang terputus. Untuk pembelajaran sementara kita perlakukan pembelajaran jarak jauh. Kadis Dikbud Firdaus menegaskan per 3 hari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pengeluaran surat edaran untuk satuan pendidikan.
Surat edaran tersebut untuk melihat perkembangan bencana banjir. Bagi daerah yang air sudah surut, siswa kembali belajar secara tatap muka. Namun apabila kondisi air masih tinggi, pembelajaran tetap dilakukan secara daring untuk keselamatan anak-anak. Azam Afnan, TV Jambi melaporkan. Di tengah bencana banjir yang terjadi, masyarakat diminta untuk waspada terhadap beberapa penyakit. Kondisi air yang terkontaminasi, bakteri dan daya tahan tubuh yang menurun, rentan terpapar penyakit ispa dan diare dan penyakit kulit. Curah hujan yang tinggi masih berpotensi terjadi hingga awal bulan April lagi. Dan kondisi wilayah yang dikepung banjir luapan Sungai Batanghari makin luas. Warga diimbau supaya mengenali potensi penyakit yang timbul. Kepala Dinas Kesehatan Muara Jambi, AP Pudin mengatakan faktor utama yang jadi penyebab munculnya penyakit pas banjir yakni daya tahan tubuh yang menurun karena suhu dingin dan kelelahan serta infeksi bakteri. Kondisi air banjir yang terkontaminasi bakteri juga berisiko terhadap penularan berbagai penyakit macam diare, ispa, penyakit kulit dan gatal-gatal. Warga terutama budak kecil diminta untuk tidak berlebihan beraktivitas di tengah genangan air banjir karena berisiko terhadap penyakit. Terkait dengan logistik dalam hal ini obat-obatan tetap kita siagakan di gudang farmasi Kabupaten Muara Jambi yang suatu-suatu nanti akan ada kebutuhan yang melebihi atau meningkat. Sebelumnya Dinas Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran untuk puskesmas supaya menyiagakan posko penanggulangan untuk warga yang sakit dampak bencana banjir. AP Pudin negasi ketersediaan logistik terutama obat tercukupi supaya semua warga bisa ditangani dengan cepat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ketika nanti di tengah musibah banjir, kini selain tadi warga diimbau untuk waspada terhadap penyakit yang rentan timbul karena banjir, warga juga diminta waspada terhadap hewan liar macam ular kanti-kanti. Di mana Dinas Petugas Damkar dan Penyelamatan mengevakuasi ular di wilayah banjir sehabis ngelahap ayam punya warga. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi berhasil mengevakuasi seekor ular piton di Jalan Wali Songo LT 21 Awakenali. Ular diamankan petugas saat sedang berada di dalam kandang ayam milik warga. Proses evakuasi berlangsung selama 40 menit dengan total 7 personel damkar yang terlibat. Ular berhasil ditangkap dengan menggunakan stik dan hook, lalu mulutnya dilakban untuk memastikan keamanan. Ancaman hewan liar kerap kali muncul karena kondisi Kota Jambi yang kini sedang banjir, sehingga banyak hewan keluar dari sarang untuk mencari mangsa. Ya, pada hari ini juga kita menerima laporan dari warga masyarakat di RT 21 Jalan Wali Songo, Kelurahan Awakenali, Kecamatan Talimatpura, di mana di daerah tersebut ada genangan air yang banjir dan ada beberapa pondok seperti tempat penjualan. Ditemukan ada ular piton sanca berukuran kurang lebih 4 meter dan habis memangsa hewan dan dapat dievakuasi dengan Regu Alam Rajo. Warga Kota Jambi diimbau untuk berhati-hati khususnya di daerah banjir sehingga tidak ada korban jiwa dari dampak banjir tersebut. Joko TV Jambi melaporkan. Para petani di Kabupaten Kerinci khawatir sawah mereka terdampak banjir akibat saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik. Saluran irigasi yang seharusnya mengalirkan air dengan lancar justru menjadi ancaman ketika hujan deras turun. Musim penghujan, petani di Kabupaten Kerinci ngaso khawatir sawahnya terdampak banjir karena saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik. Saluran irigasi yang seharusnya ngaliri air dengan lancar justru jadi ancaman pas hujan deras turun, karena air bakal meluap dan merendam tanaman padi punya petani. Salah sikok yang jadi sorotan ialah irigasi Bandar Kasigi yang berada di Kecamatan Air Hangat. Irigasi ko lama tidak dinormalisasi. Kondisi ko tak cuma micu banjir pas hujan deras, tapi juga menyebabkan petani kekurangan pasokan air untuk ngairi sawah pas musim kemarau. Salah seorang petani, Syamroni, mengatakan sistem irigasi yang tidak lancar jadi penyebab utama ancaman keberlangsungan pertanian terutama sawah. Masalah ketakutan, kita takut dengan adanya banjir bandang. Kalau hujan deras tetap ada banjir bandang. Soalnya
untuk aliran sungai itu udah mendengkal. Jadi kami minta untuk dinormalisasi dan irigasi Kesigi yang jebol kemarin itu asal-asalan, nanti jebol lagi. Petani berharap pihak terkait bisa melakukan normalisasi saluran irigasi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Ilwan, TPRI Jambi melaporkan. Nah tadi kita lah tengok bersama Gio, ternyata banyak nian yang warga kita yang kena musibah banjir tu banyak dampak selain tadi dampak dari segi kesehatan dan juga hewan liar dan juga dari segi ekonomi tadi. Banyak para petani yang sawai gagal panen kan itu akibat juga. banjir tadi. Itu juga memang yang dikhawatirkan kan ini, apalagi terkait dengan hewan-hewan buas kok. Ngeri nian. Yo kita tengok tadi ular apa namanya itu? Ular piton. Ular piton ya. Lebih besar, lebih gendang pada tangan saya ular tuh Yo tuh bikin kita khawatir juga kan. Jadi untuk masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati juga. Takutnya kaget ada hewan kita tidak tahu dan lain sebagainya. Jadi memang harus berhati-hati. Nah, ganti-ganti jangan nak beli baju baru dulu karena Ustaz dan kami masih bakal hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ganti-ganti Pemkab akan telusuri perbedaan harga minyak kita di pasaran. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Terima kasih Belambu dan ganti-ganti masih nengok kami kohan di Bekaba Jambi. Ganti-ganti kalau kita tahu ya selama Ramadan kok memang kebutuhan masyarakat kok meningkat signifikan, apalagi kebutuhan bahan pokok. Betul. Apalagi dengan lagi kok hari raya Idul Fitri, tentunya pasti ada beberapa bahan pokok tuh yang harganya naik. Nah untuk mengantisipasi kenaikan harga kok, ada begitu ya? Ada. Pemerintah Kabupaten Batanghari kok melaksanakan lagi gerakan pangan murah. Pangan murah itu ganti-ganti maupun strategi pemerintah daerah Batanghari untuk jaga stabilitas harga pangan selama Ramadan serta jelang Idul Fitri kagi. Kebutuhan pangan selama Ramadan hingga jelang Lebaran Idul Fitri dipastikan terus mengalami peningkatan. Untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan, Pemkab Batanghari kembali melaksanakan gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah itu bekerjasama Pemkab Batanghari dengan pihak Bulog Jambi. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari Farizal mengatakan, sesuai kesepakatan, total ada sebanyak 3 ton beras merek SPHP disediakan pihak Bulog. Gula pasir kemasan 200 kg, daging kerbau 100 kg, minyak goreng kemasan 600 liter. Selain bahan pokok, pemerintah juga menggandeng petani lokal untuk menyediakan hasil tanaman pangan seperti cabai merah, cabai rawit, serta sayur mayo dengan harga yang sedikit lebih murah daripada harga di pasaran. Bulog ini kan persediaan Bulog yang dikirim hari ini ke kita itu beras SPHP itu 3 ton. Beras SPHP 3 ton. Kemudian ada beras baru, kemasan baru namanya Isaka Saga itu 200 kilo. Kemudian gula manis kita 100 kilo. Kemudian beras premium 100 kilo. Farizal juga mengatakan langkah gerakan pangan murah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di bulan puasa serta jelang menghadapi Lebaran Idul Fitri. Adi Juniawan, TV Jambi melaporkan. LPP TVRI berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional melaksanakan gerakan pangan murah. Kegiatan IKO sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di tengah-tengah masyarakat. Walaupun digoyang hujan gerimis, tapi tak menyuruti antusiasme warga untuk beli pangan murah yang digelar di halaman kantor TPRI Stasiun Jambi. Program gerakan pangan murah itu dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dalam upaya pengendalian inflasi daerah jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Pada gerakan pangan murah itu, pemerintah provinsi lewat Dinas Ketahanan Pangan dan instansi terkait lainnya menyediakan beberapa komoditas bahan pokok yang dijual di bawah harga pasar, di antaranya beras SPHP, minyak goreng kemasan, gula pasir, telur, daging sapi beku, cabai merah, bawang putih, dan produk kerajinan UMKM lainnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ismet Wijaya mengatakan, gerakan pangan IKO dinilai efektif untuk menekan laju inflasi dan jaga stabilitas harga komoditas bahan pokok. Ya, gerakan pangan murah ini adalah suatu kegiatan yang sangat positif sekali di tengah-tengah kondisi ekonomi yang belum begitu baik ya.
karena di sini kita menjual produk-produk pangan yang sehari-harinya dibutuhkan oleh masyarakat kita. Jadi apalagi di dalam kondisi suasana Ramadan dan menjelang Idul Fitri dan juga suasana yang sekarang ini cuaca ekstrim, ya, ada bencana di mana-mana, maka kita harus bisa menyiapkan pasokan pangan kita atau ketersediaan pangan kita yang mudah dijangkau aksesnya oleh masyarakat kita, dan kemudian harga yang dijual juga harga di bawah pasar. Kepala TPRI Stasiun Jambi Herli Marjoni mengatakan gelaran Pangan Murah Eko jadi salah satu bentuk dukungan LPP, TPRI dan Badan Pangan Nasional untuk nyabeli harga komoditas pangan jelang Idul Fitri. Hari ini gerakan pangan murah di TPRI Stasiun Jambi itu luar biasa, sambutan dari masyarakat di Kota Jambi, dan ini terselenggara atas kolaborasi bersama antara secara nasional TPRI dengan Badan Pangan, tapi di daerah kita kerjasama dengan tim pengendali inflasi dan juga Dinas Ketahanan Pangan, BI dan Bulog, semua mensupport TPRI menyelenggarakan ini, dan ini merupakan bentuk kinerja kita, upaya kita membantu masyarakat untuk mendapatkan pangan murah dan terjangkau. Lewat gerakan Pangan Murah Eko, warga bisa berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Daniel Yazir, TPRI Jambi melaporkan. Sementara itu kating-kating antisipasi kelangkaan gas LPG 3 kg di Kabupaten Sarolangun selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Kelagi, pemerintah Kabupaten Sarolangun rutin gelar operasi pasar di beberapa kecamatan. Hal itu dilakukan sebagai upaya dalam rangka 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupatinya. Melayani kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Sarolangun akan rutin melakukan operasi pasar LPG bersubsidi. Ukuran 3 kg bekerjasama dengan Pertamina dan Pangkalan LPG Perwakilan Kabupaten Sarolangun. Hal itu untuk mengantisipasi terjadi kelangkaan serta pengendalian inflasi daerah saat bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2025. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tajuddin mengatakan, pemerintah daerah bergerak cepat melalui dinas terkait dan telah menghitung kebutuhan pasokan serta kuota, termasuk berkirim surat kepada pihak Pertamina untuk bisa menambah kuota sehingga operasi pasar bisa menjangkau masyarakat secara luas. Pada operasi pasar bersubsidi 3 kg itu, telah ditetapkan kelompok masyarakat yang berhak menggunakan dan membeli. Gas LPG bersubsidi dijual sesuai head, yakni Rp19.000 per tabung. Masyarakat yang hendak membeli diwajibkan untuk membawa identitas diri berupa fotokopi KTP atau KK untuk menghindari ada warga yang memborong LPG dan melakukan penimbunan. Edi Kusnadi, TV Jambi melaporkan. Wakil Bupati Sarolangun Gary Trisatwika akan melusuri harga minyak kita yang dijual tidak sesuai dengan head. Kondisi itu akan berpotensi merugikan beberapa pihak, yakni terutama di kalangan UMKM dan sebagian dari masyarakat. Minyak goreng merek Minyak Kita jadi sorotan berbagai pihak, mulai dari dugaan kecurangan takaran isi perkemasan hingga harga jual yang jauh di atas harga eceran tertinggi head. Kondisi itu bikin warga sebagai konsumen dirugi. Padahal minyak goreng bersubsidi itu tujuannya supaya bisa memenuhi kebutuhan warga dan UMKM dengan harga terjangkau. Wakil Bupati Sarolangun Gary Trisatwika mengatakan, kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita lah banyak disampaikan warga kepada pemerintah daerah, karena kondisi itu berpotensi merugi beberapa pihak, terutama di kalangan UMKM dan sebagian warga. Apalagi konsumsi minyak kita selama bulan suci Ramadan meningkat di kalangan UMKM. Wakil Bupati minta dinas terkait melakukan sidak dan menelusuri perbedaan harga penjualan minyak kita di pasaran. Tentu nanti akan kita lakukan sidak-sidak yang rutin kita lakukan. Kita pantau supaya jangan sampai melonjak tinggi. Kalau ada fluktuasi itu wajar, kalau masih kami tengok sekarang, masih kita pantau terus, dan mudah-mudahan kalau ada perubahan harga yang signifikan akan kami langsung tidak lanjut. Pemerintah daerah bakal terus berkoordinasi dengan lintas instansi untuk memastikan harga tetap sesuai dengan standar dan terjangkau. Edi Kusnadi, TPRI Jambi melaporkan.
Ganti-ganti jangan nak beli takjil dulu, tunaklah di depan TV karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Dan tarik ganti-ganti disaluri lagi pengecer beras SPHP dijatah 2 ton. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Makasih ganti-ganti masih nonton kami di Bekaba Jambi. Ganti-ganti kalau kita ingat kemarin tuh 3 Februari tuh beras SPHP kan sempat diberhentiin. Nah, padahal beras SPHP itu butuh nih masyarakat. Termasuk macam kita kok lah. Iya nyelah kan untuk dapati kualitas beras yang kualitas tinggi tapi dengan harga terjangkau tuh tadi beras SPHP dan juga untuk bantu stabilin harga tadi. Tapi kalau harga baik kok ganti-ganti. Di mana meskipun sempat dihenti sama pemerintah kemarin beras SPHP didistribusi lagi. Pengecer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya dijatah 2 ton per minggunya. Perum Bulog Kantor Cabang Kuala Tungkal kembali menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP selama Ramadan 1446 Hijriah setelah sempat dihentikan sementara mulai 7 Februari 2025. Penyaluran beras murah tersebut sangat dinantikan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tengah tingginya harga beras premium. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Kecamatan Muaro Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sukiono mengatakan sangat bersyukur karena keran pendistribusian beras SPHP kembali dibuka. Sebab penundaan pendistribusian beras SPHP hampir sebulan itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mengutamakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hal itu bertujuan untuk menjaga kestabilan harga di tingkat petani dan konsumen. Dalam penjualan beras SPHP IKO, masing-masing toko maupun agen dijatah oleh Bulog sebanyak 2 ton per minggu. Jika habis kurang dari seminggu, agen tidak boleh mengambil stok beras tersebut. Sementara untuk harga, beras SPHP dijual dengan harga eceran tertinggi atau head Rp65.500 per karung ukuran 5 kg. Sedangkan per kilogramnya dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Masyarakat berharap beras SPHP tetap terus disalurkan mengingat masih tinggi harga beras premium di pasaran. Adanya beras SPHP bertujuan untuk menstabilkan kenaikan harga beras dan membantu masyarakat mendapatkan beras kualitas baik dengan harga yang terjangkau. Khalifa Fataria TV Jambi melaporkan. Informasi lainnya ganti-ganti mulai diimplementasikan sejak 17 Februari 2025 yang berada di 2 titik yang berada di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menilai penerapan program MBG dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi Jambi nilai realisasi program makan bergizi gratis yang dilakukan di 2 titik di Provinsi Jambi, yakni di Kecamatan Telanepura Kota Jambi dan di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi bisa berjalan dengan baik. Sejak diimplementasi pada 17 Februari 2025, belum ada laporan keluhan dari siswa-siswi maupun warga yang diterima pemerintah Provinsi Jambi terkait pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto IKO. Ketua Tim Satgas MBG dan Swasembada Pangan Provinsi Jambi yang merupakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi, Johan Syah mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional di daerah dan stakeholder terkait, penerapan program MBG bisa berlangsung dengan lancar. Pemerintah Provinsi dalam waktu dekat bakal manggil perwakilan BGN untuk dapatkan informasi terkait teknis penyaluran MBG di bulan Ramadan. Informasi penyaluran MBG untuk para penerima manfaat selama bulan puasa dibutuhkan guna mengetahui pola pembagiannya untuk para peserta didik di sekolah. Juancang informasi penerapan MBG di Provinsi Jambi direncanakan bakal bertambah 11 titik sehingga jadi 13 titik secara keseluruhan. Penambahan kini lagi dalam tahap verifikasi sama perwakilan BGN di daerah. Secara ini komunikasi melalui HP ya dan kontak terus dengan Badan Gizi Nasional di Jambi, Mas Adityo, bahwa sampai hari ini kegiatan untuk makan bergizi gratis yang di 2 titik itu, Kota dan Muaro Jambi itu dapat berjalan dengan lancar. Belum ada keluhan yang kita dapatkan dan laporan tersebut, dan juga belum ada juga laporan dari pihak-pihak sekolah
pada pemerintah provinsi maupun Muara Jambi maupun ke Kota Jambi. Hingga kini total ada 6.276 orang penerima manfaat yang dapatkan penyaluran program MBG di Provinsi Jambi. Jumlah itu tersebar di 34 sekolah dan sikop posyandu yang berada di Kota Jambi dan Kabupaten Muara Jambi. Randiarta TPRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti jangan nak masuk ke lambu dulu tu naklah duduk kami ke Berkabar Jambi kerana saya nak nempuh ikut kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ganti-ganti 60% jalan berlubang lah diperbaiki. Tetaplah bersama kami di Berkabar Jambi. Terima kasih belum pun ganti-ganti masih tengok kami ke Berkabar Jambi ganti-ganti. Kayak mana ganti-ganti dengar lagi lebaran lah ada nak mudik. Yogi yang mana ada niat nak mudik lagi? Ada dong. Mana mudik Nak ke tempat mertua katanya tadi kan. Di mana tu dengar? Angkat kau lah Sungai Gelam. Sungai Gelam kau lah. Nah, jalan ni mana kau? Jalan ni macam mana kalau dari Siko ke Sungai Gelam tu? Bagus lah. Alhamdulillah kalau sekarang lah bagus. Cuma masih ada beberapa titik yang masih ada berlubang lah. Agak-agak masuk-masuk dalam tu. Dalam tu ada lubang. Yo berlubang, masih koral dan lain sebagainya lah. Tapi lah mulai ada dibaiki. Nah, kita kok nak ngasih kabar juga terkait dengan kabar jalan yang nak dibaiki. Wah, apalagi jelang arus mudik kok ganti-ganti. Di mana jelang arus mudik lebaran Idul Fitri kok beberapa ruas jalan rusak mulai dibaiki. Dari 3.100 lubang, 80% lubang lah ditambal dan ditargeti selesai seminggu jelang lebaran lagi. Perbaikan jalan nasional di Provinsi Jambi telah dilakukan. Bahkan sejumlah ruas jalan yang rusak tersebut telah ditambal dengan aspal untuk mengurangi kerusakan. Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi mencatat terdapat 3.100 jalan berlubang yang tersebar di seluruh Provinsi Jambi. 60% di antaranya sudah dilakukan perbaikan dengan menutup lubang. Kepala BPJN Provinsi Jambi Ibnu Kurniawan menargetkan perbaikan jalan tersebut ditargetkan rampung sepekan jelang arus mudik lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Hal itu bertujuan untuk meningkati kenyamanan berlalu lintas. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat dalam perjalanan jauh. Kemudian memperhatikan rambu-rambu lalu lintas untuk mengurangi potensi laka lantas. Joko TV Jambi melaporkan. Informasi lainnya ganti-ganti pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama tahun 2024 tercatat sebesar 4,51%. Secara kumulatif, lapangan usaha pertanian memberikan distribusi terbesar untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi jadi salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro untuk mengetahui kemajuan perekonomian. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Warsono mengatakan, berdasarkan rilis PDRB oleh BPS Provinsi Jambi 5 Februari 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi keseluruhan tahun 2024 tumbuh sebesar 4,51%. Pertumbuhan IKO tercatat lebih rendah dibandingi pertumbuhan nasional sebesar 5,03%. Pertumbuhan ekonomi Jambi keseluruhan tahun 2024 didorong oleh beberapa lapangan usaha utama. Dari sisi distribusi ekonomi, lapangan usaha pertanian masih jadi kontributor terbesar dengan pangsa 33,93% terhadap struktur perekonomian provinsi yang tumbuh sebesar 4,35%. Warsono nambahi Bank Indonesia bakal terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk mitigasi dampak risiko masih tingginya ketidakpastian global. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat kerjasama internasional pada area kebanksentralan, macam lewat konektivitas sistem pembayaran dan transaksi gunakan duit lokal. Habis itu fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas yang bekerjasama dengan instansi terkait. Yogi Ramadhani, TPRI Jambi melaporkan. Kita ke kabar lainnya ganti-ganti bahwa seluruh Provinsi Jambi bakal memperketat pengawasan pemungutan suara ulang PSU Pilkada Bungo. Langkah itu diambil untuk jamin pelaksanaan PSU berjalan sesuai aturan dan bebas dari pelanggaran. Pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU di 21 TPS untuk Pilkada Bungo akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 April 2025 mendatang.
Jadwaliko berdasarkan keputusan KPU Bungo nomor 40 tahun 2025 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan PSU. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi akan memperketat pengawasan PSU Pilkada Bungo agar berjalan sesuai aturan dan terhindar dari pelanggaran. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarman, mengatakan pengawasan akan dilakukan secara profesional dan menyeluruh. Bawaslu akan meningkati pengawasan di setiap tahapan PSU, termasuk memastikan tidak ada praktik politik uang atau intimidasi yang dapat mencederai proses demokrasi. Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan KPU setempat untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar, terutama verifikasi daftar pemilih tetap dan pengawasan logistik pemilu. Selain itu, untuk menjaga kondusivitas selama pelaksanaan PSU, Bawaslu akan melibatkan pengawasan ad hoc dan bekerjasama dengan aparat keamanan, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Ari Juniarman menambahkan, pihaknya akan membuka posko pengaduan di setiap kecamatan dan desa yang melaksanakan PSU. Yogi Ramadhani, TV Jambi melaporkan. Demikian Bekaba Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Karani Utari. Dan saya Yogia Perlianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.